Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, salam sejahtera. Saya Pendeta Samuel Adi Perdana dari GKI Taman Cibunut, Bandung. Senang sekali dapat berjumpa lagi dalam Sapaan Gembala GKI. Pada tema kali ini, saya mengambil tema bekerja bukan sekedar bekerja. Saya berharap kita semua dalam keadaan sehat, semangat, dan jangan lupa bahagia. Sedikit bahagia itu sangat berarti untuk kita menjalani setiap kehidupan kita. Dengan bahagia sedikit, apapun juga bisa kita lewati. Oleh sebab itu, saudara, jangan lupa bahagia. Mari kita awali renungan atau sapaan pagi ini dengan bersama berdoa. Tuhan yang Maha Kasih, kami berserah kepadamu untuk hari ini. Apa yang kami lakukan, apa yang kami harapkan, semua kami serahkan kepada Tuhan. Sebelum kami beraktivitas hari ini, kiranya Tuhan firman-Mu bisa menyegarkan, menguatkan, mungkin menegur kami juga, memberi inspirasi bagi kami. Pimpinlah kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu, dan kami serahkan hari ini permenungan kami hanya ke dalam tangan kasih Tuhan Yesus Kristus. Amin. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, mungkin saudara pernah mendengar nasihat Rasul Paulus kepada jemaat di Efesus. Ketika Rasul Paulus berbicara tentang manusia baru. Nah, salah satu nasihatnya saudara dalam Efesus 4 ayat 24 demikian. Orang yang mencuri, janganlah ia mencuri lagi, tetapi baiklah ia bekerja keras dan melakukan pekerjaan yang baik dengan tangannya sendiri, supaya ia dapat membagikan sesuatu kepada orang yang berkekurangan. Kalau saya mendengar nasihat itu, saudara, saya bisa mengartikan begini, bahwa sebagai manusia baru, janganlah kita mencuri atau berhentilah mencuri untuk memenuhi kebutuhan hidup. Tetapi bekerja keraslah dengan tanganmu sendiri, dengan usahamu sendiri, tentu usaha yang baik, usaha yang benar, sehingga dengan semua usahamu itu, kamu juga bisa membagikan hasil kerja kerasmu itu kepada orang lain yang berkekurangan atau orang lain yang membutuhkan. Dan bagian yang terakhir ini, saudara, menarik. Nasihat dari bagian terakhir itu, supaya dari hasil kerja keras kita itu, kita dapat membagikan sesuatu kepada orang yang berkekurangan. Jadi, bekerja atau bekerja keras itu bukan sekedar untuk bekerja memenuhi kebutuhan hidup kita saja, tetapi kita juga diberi kesempatan oleh Tuhan untuk menjadi saluran berkat bagi mereka yang kekurangan. Bercermin dari nasihat Rasul Paulus itu, kini kita bisa memaknai hidup bekerja kita bukan sekedar bekerja. Artinya bekerja bukan sekedar untuk mendapatkan nafkah agar hidup layak. Bekerja juga bukan sekedar untuk pemenuhan kebutuhan hidup kita. Akan tetapi makna pekerjaan kita lebih daripada itu. Dengan bekerja kita juga menghargai waktu hidup yang Tuhan berikan kepada kita. Dan hal baik yang Tuhan juga percayakan kepada kita. Seperti talenta, seperti kebisaan kita, seperti keterampilan kita, seperti ilmu yang kita miliki sekarang yang Tuhan berikan kepada kita. Pekerjaan adalah bukti pertanggungjawaban kita atas waktu, tenaga, dan pikiran, serta apapun talenta juga yang Tuhan berikan kepada kita. Dan ketika kita bekerja, kita merealisasikan diri kita sebagai manusia baru di hadapan Tuhan. Kita diberi kesempatan oleh Tuhan untuk mengambil bagian dalam karya
menolong mereka yang hidupnya berkekurangan. Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, semoga makna positif dari pekerja yang kita renungkan pada pagi hari ini membuat kita melakukan pekerjaan kita hari ini, apapun juga dengan sukacita. Tentu pekerjaan yang baik, pekerjaan yang benar di hadapan Tuhan. Semoga kita tidak kecil hati ya, dengan pekerjaan yang saat ini kita lakukan. Tidak menganggap remeh, sekalipun mungkin kalau kita membandingkan kepada orang lain, pekerjaan kita apalah ini gitu ya. Tidak ya. Karena pekerjaan yang kita lakukan atau bekerja yang kita sedang hidupi sekarang bukanlah sekedar bekerja, tetapi kesempatan yang diberikan Tuhan kepada kita untuk kita mengaktualisasikan, merealisasikan hidup, waktu kita, segala kemampuan kita untuk memuliakan nama Tuhan dan ikut berkarya di tengah-tengah kehidupan ini, menolong mereka yang berkekurangan. Saya pernah mendapatkan sharing dari seorang tukang parkir. Dia mensyukuri pekerjaannya. Ya, sekalipun itu bukan sesuatu yang ideal. Katanya kalau dibandingkan dengan bos di perusahaan, saya itu sebetulnya juga bos, Pak, katanya begitu. Kalau perusahaan itu bos kan diikuti oleh karyawannya, semua nurut. Di pekerjaan saya tukang parkir ini semua orang nurut, Pak. Bahkan bos pun nurut kepada saya. Saya suruh mundur dia. Suruh maju dikit, maju. Bahkan saya dikit lagi mundur. Dia sedikit lagi mundur juga, nurut sama saya. Kalau saya suruh pindah parkirnya pun dia pindah. Mereka juga nurut kepada saya. Ya, ini hanya sharing dari tukang parkir yang mensyukuri pekerjaannya. Tidak ada pekerjaan yang remeh. Semua adalah sesuatu yang Tuhan berikan kepada kita, kesempatan. Dengan kerja keras kita bisa memuliakan Tuhan dan ikut berkarya. Bahkan ikut juga memberikan apa yang menjadi hasil keras kerja kita untuk membantu orang yang berkekurangan. Semoga saudara saat ini giat bekerja, bukan sekedar bekerja, tetapi syukuri sebagai kesempatan yang Tuhan berikan kepada kita untuk mengaktualisasikan diri kita sebagai manusia baru, dan bahkan ikut berkarya bersama Tuhan, menolong mereka yang tidak mampu. Bagi saudara yang belum bekerja, jangan patah semangat. Terus berusaha, ya, terus bahagia. Dan suatu kali saudara dapat mendapatkan pekerjaan itu, saudara akan menghidupinya juga dengan penuh sukacita apapun pekerjaan itu. Dan berkarya bersama Tuhan. Kalau kita mendapatkan hasilnya nanti, berbagilah kepada mereka yang membutuhkan. Mari saudara kita bersatu dalam doa. Tuhan, kami bersyukur Engkau berikan pekerjaan kepada kami apapun hari ini. Biarlah kami dapat mengerjakan dengan penuh sukacita, rasa syukur, dan biarlah apa yang kami dapatkan dari kerja keras kami bukan hanya sekedar untuk diri kami sendiri, tetapi kami dapat merealisasikan, membantu mereka yang berkekurangan. Bagi saudara-saudara kami yang belum bekerja, berilah semangat, kekuatan, dan peluang kepadanya untuk mendapatkan pekerjaan. Dan kami juga berdoa untuk mereka yang sakit, mereka yang dalam pergumulan bisa melewati semua perawatan dan juga jalan hidup yang coba mereka temukan dalam setiap pergumulan. Kami percaya Tuhan akan memampukan mereka. Bagi anak-anak kami yang studi, berkatilah dan sertailah mereka Tuhan. Dan kami juga berharap damai di bumi terjadi di mana-mana. Di tengah keluarga, di tengah pekerjaan kami, di lingkungan pasar, di lingkungan di mana setiap orang berjumpa satu dengan yang lain. Bahkan di seluruh dunia, kedamaian terus muncul, terus bertumbuh, terus berbuah, dan dapat dirasakan oleh semua orang. Inilah doa kami Tuhan, kami serahkan kepadamu di dalam tangan kasih Tuhan Yesus Kristus. Amin.